Oke guys, dalam waktu 8 menit ini saya akan menjelaskan kepada Anda ya bagaimana perjalanan pelaut perintis ya sampai bisa mendapatkan gaji 100 juta. Wow ya. Jadi apakah mungkin pelaut perintis atau yang dari umum ya, dari lulusan STM atau SMA yang non akademi ya. Kalau yang dari akademi sih yang langsung D4, D3 pelayaran ya, langsung kelas 3 awal mula dia berkarir kan ya, itu sih untuk menuju ke 100 juta gampang aja gitu ya. Tapi yang dari kita ini ya, yang dari lulusan STM, SMA, bahkan SMP gitu ya, apakah mungkin dan bisa mendapatkan gaji 100 juta dan berkarir di pelayaran ya? Oke. Guys, saya akan menjelaskan kepada Anda ya dengan durasi 8 menit saja di video ini bagaimana Anda mendapatkan gaji 100 juta ya, dengan Anda yang hanya seperti saya menjadi pelaut perintis. Oke guys, jadi pelaut ini ya sama seperti halnya tentara atau polisi ya, ada tingkatan jabatannya, dan tingkatan jabatannya itu sangat begitu berpengaruh dengan yang namanya ijazah kelautan Anda ya. Dan itu juga sangat dipengaruhi juga dengan yang namanya perusahaan tempat Anda bekerja. Jangan lupakan itu gitu ya. Ya Anda pun kelas 1 kalau perusahaan lokal, perusahaannya nggak gede, perusahaan ecek-ecek ya, kelas 1 gajinya kecil aja, mungkin gaji 20 juta atau 30 ya. Nah, jadi sangat begitu menunjang perusahaan tempat Anda bekerja, ijazah pelaut juga. Dan ijazah pelaut ini setelah saya simpulkan ada 7 tingkatan ya. Dari rating forming itu dengan masa layar 6 bulan, terus ke able ya dengan masa layar 1 tahun ya. Dan itu untuk posisi rating itu kalau marine deck ya dan marine engine itu ada EB, ada motorman ya, ada wiper, ada OS, bahkan ada junior engine dan junior deck ya kalau di kapal-kapal gede atau yang standar ya, pesiar gitu ya. Nah, itu rate-nya ya, apabila ya Anda beruntung speak English-nya lumayan, Anda bekerja di kapal luar ya, itu bisalah Anda mendapatkan gaji dari $1.000 sampai $2.000 itu rata-rata ya. Bahkan ya ada juga yang $3.000 di beberapa perusahaan gitu kan. Itu untuk sekelas rating ya. Nah, dan sekarang kita itu ratingnya ada 2 tingkatan ya, rating sama able ya, engine dan deck. Nah, itu ijazahnya. Lalu untuk menjadi officer perwira kapal itu ada 5 tingkatan guys ya. Jadi 5 ijazah ini, 5 level ijazah ini juga ya fungsionalnya sangat begitu berbeda ya, dari kapal ukuran kecil sampai kapal ukuran besar. Katakanlah kelas 5 dan kelas 4 itu ya hanya untuk kapal dengan ya kapasitas atau kapal ukuran kecil dengan rute pelayaran yang sangat begitu terbatas. Dan itu bisa lah kelas 5 dan kelas 4 menjadi nahkoda, menjadi chief officer di sana gitu kan. Nah, itu contoh-contoh kapalnya itu ya seperti tugboat gitu kan, seperti pilot boat ya, kapal-kapal kargo yang ukuran di bawah 1000 gitu ya. Nah, itu bisa kelas 5, kelas 4 gitu ya untuk bermain di sana atau menjadi perwira di sana guys ya. Dan sekarang itu berapa gaji untuk kelas 5, kelas 4? Tadi kan rating katakanlah 1.000 sampai $2.000, dan sedikit sekali perusahaan yang menggaji $3.000 meskipun ada untuk ijazah rating ya, able ya. Nah, untuk kelas 5, kelas 4 memang ini sebetulnya untuk perwira kapal-kapal lokal guys ya. Dia beberapa perusahaan
ada juga beberapa perusahaan luar negeri, ada juga ya yang memakai kelas 4. Kalau 5 sih sekarang sudah jarang ya. Ya untung-untungan, tapi bisa dinyatakan jarang sekali kelas 5 dan kelas 4 di luar negeri officer, yaitu untuk kapal-kapal lokal. Nah ini menjadi dilematiknya gitu kan. Anda bisa ya berpenghasilan 2.000-3.000 dolar, itu kalau dirupiahkan 30 sampai 50 juta, tapi dengan posisi Anda rating tapi di perusahaan besar, tapi ya posisi Anda rendah di sana, hanya EB, oiler, motorman, like something like that gitu ya. Nah, tapi Anda nih yang dari rating ini, yang mempunyai kelas 5 dan 4, bisa menjadi perwira kapal di kapal-kapal lokal, tapi ya itu gajinya malah menjadi kecil. Ya gaji-gaji perwira kapal lokal sih di Indonesia ya masih di bawah 20 juta lah ya. 10 jutaan juga ada, bahkan yang 5 juta juga ada. Itu tergantung ya dari perusahaan tempat Anda bekerja juga gitu ya. Nah itu ya, jadi Anda ya milih jabatan, mau dipanggil chief atau mau dipanggil boss, tapi gajinya gak nyampe 10 juta, gajinya 15 juta mentok. Atau ya Anda gak punya posisi di kapal ya, Anda hanya seorang EB atau oiler contohnya ya, tapi gaji Anda 30 juta sampai 40 juta. Nah itu tergantung prinsip hidup gitu ya. Nah kalau saya sih memang kejar gaji aja dah ya, nggak apa-apalah. Posisi juga nggak jadi officer di kapal besar dengan ya ijazah, saya masih ijazah 4 juga, karena saya juga perintis ya, sama seperti Anda. Nah jadi ya kalau saya ngejar gaji, terus terang aja saya ya gaji sekarang ya mungkin sekitar 35 jutaan kalau dirupiahkan gitu ya. Lalu bagaimana dengan ijazah 3? Nah ini ijazah 3 ya sudah ya sekitar gaji 3.000 dolar lah ya. Saya lihat di beberapa loker pelaut yang sering beredar ya, itu sekitar segituan gajinya ya. Dan oke, kita di akhir video nih di posisi puncak gemilang cahaya. Nah ini ya, jadi karir tinggi seorang perwira pelaut itu apabila dia paling tidak sudah ya ke kelas 2 gitu ya. Nah kalau Anda sudah memiliki kelas 2, untuk mendapatkan gaji 100 juta itu sangat-sangat begitu mudah kalau menurut saya gitu ya. Tapi ya itu ya, ini tergantung mental Anda juga. Kalau kelas 2 Anda, pergaulan Anda luas, pengalaman sebelumnya selalu di kapal luar, ya untuk mendapatkan gaji 100 juta itu ya sangat begitu gampang ya untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi kelas 1 dan kelas 2 ini sudah bisa ya menjadi kapten atau chief engineer atau menjadi chief officer ya, atau second engineer juga ya. Itu bisa ya dengan gaji 100 juta per bulan, atau US dollarnya sih sekitar 6.000 dolar aja ya. Kalau di US dollar kan sekitar 6.000 dolar. Sementara ya gaji yang saya lihat di loker untuk kelas 1 dan 2 itu bahkan ada yang 9.000 dolar, ada yang 8.000 dolar ya. Kalau sampai 9.000 dolar aja itu 150 juta gitu ya. Nah jadi untuk mendapatkan gaji atau 3 digit 100 juta ini untuk pelaut ya bisa gitu ya. Meskipun Anda ya dari rating sama seperti saya. Lalu bagaimana cirinya? Ya cirinya yaitu harus konsisten. Setiap 2,5 tahun Anda harus diklat gitu ya. Without diklat you cannot do this man ya. Jadi kalau Anda tidak diklat ya tetap aja Anda menjadi EB oiler di kapal sampai Anda tua, sampai Anda retire gitu ya. Ya kuncinya perusahaan tempat Anda bekerja, Anda terus diklat juga ya. Itu aja kuncinya ya. Terus pergaulan, relasi juga tingkatkan. Jangan sampai Anda sombong mentang-mentang sudah
punya ijazah tinggi tidak mau bergaul dengan sesama pelaut. Oke guys, segitu saja. Sudah lebih dari 8 menit saya jelaskan kepada Anda. Saya Kang Yus Maulana KYM. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum.